kalau kita merusak alam, kita mendapatkan air mata. Tapi kalau kita mencintai alam, kita mendapatkan mata air dan kebahagiaan. Dari sebilah bambu dan kemampuan merakit mesin pengolahan bambu, Agus Supriyanto mampu menginspirasi puluhan pemuda di Kecamatan Dongko dan membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 300 warga di Kabupaten Trenggalek. Hal ini menyadarkan kita bahwa langkah kecil mampu memberi perubahan besar. Kabupaten Trenggalek dikenal dengan kota gaplek. Namun tak banyak yang tahu, Trenggalek memiliki sejumlah desa yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang membanggakan. Potensi yang mampu mengubah hidup ratusan lansia dan membangkitkan gairah kerja kaum mudanya untuk membangun desa dan mengenalkan Trenggalek pada dunia melalui bambu. Dari kobaran api unggun inilah potensi pemuda desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek ditempah. Agus Supriyanto menularkan pengetahuan dan semangatnya melalui canda di antara api unggun yang guyup dalam lahap santap malam beralas daun pisang. Dari sinilah cikal bakal hadirnya sekelompok pemuda yang mampu memberi perubahan bagi lebih dari 300 lansia dan ibu rumah tangga di Kabupaten Trenggalek. Saat pagi menyingsing, mereka telah disibukkan dengan rutinitas pengolahan bambu. Ada yang memotong bilah demi bilah batang bambu. Ada yang membelah bambu dengan menggunakan mesin. Ada pula yang membentuk setiap potongan bambu menjadi bagian-bagian kecil dari tusuk sate. Dari bengkel ini pula lah Agus berbagi berkah. Tangan dinginnya dengan ringan merakit mesin-mesin pengolah bambu. Lebih dari 30 mesin telah ia bagikan secara cuma-cuma pada setiap koordinator yang membawahi lansia dan ibu rumah tangga di sejumlah desa. Mimpi besar Agus menggerakkan perekonomian desa melalui pemuda dan mensejahterakan para lansia kian benderang. Dengan masuk dalam kehidupan para pemuda, Agus mencoba menarik mereka dalam cita-cita dan mimpi besarnya. Ya kalau di sini apa ya, kadang kan ya cangkruan, kadang ya minum-minum atau yang pokoknya yang nggak bermanfaat lah. Terus saya dampingi karakternya anak muda itu seperti apa, ya saya ikut. Walaupun anak muda itu minum, saya minum. Kalau anak muda itu gimana, saya ikut ibaratnya ikut alamnya dia. Dan dia saya omongi pelan-pelan, saya suntik pelan-pelan, maksudnya biar gini loh caranya, gini loh, ayo kita biar nggak melempem atau apa. Alhamdulillah, walaupun nggak besar, ada yang ikut, ada yang berhasil. Dan itu dalam hati saya bangga. Bagi sejumlah pemuda yang beraktivitas di bengkel bambu, Agus adalah sosok panutan yang inspiratif. Mas Agus itu bawel, tapi membanggakan, dan dari saya tidak ngerti mesin, jadi ngerti mesin dan menghasilkan uang bagi saya. Mas Agus itu menurut saya sih baik orangnya, terus ada humor-humornya gitu. Terus menurut saya kadang juga nekan-nekan gitu, tapi tekanan itu bisa membuat aku jadi bangkit kerja. Saya
pengen jadi seperti Mas Agus, jadi bos dan bisa membanggakan banyak orang dan bermanfaat. Pemikiran Agus pun terus berputar, tak hanya pemuda, memberdayakan kaum lanjut usia juga menjadi bagian dari tujuannya. Bagi Agus, mereka yang dianggap sudah tidak produktif pun berhak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasi diri dan memenuhi nafkah secara mandiri. Selama ini para lansia nggak dianggap nggak produktif. Kalau benar, kalau sama ibaratnya kerja di toko atau kerja di mana kan udah, apa sih lansia itu? Apakah bisa menghasilkan? Enggak. Langkah demi langkah Agus tapaki perlahan. Membimbing anak muda dan memberdayakan kaum lansia bukan pilihan mudah. Hampir 10 tahun membangun desa, tak sedikit pemuda yang tetap memilih hengkang dan berburu dolar ke negeri jiran. Di sisi lain, berjibaku dengan para lansia pun bukan perkara mudah. Agus dituntut sabar dan ikhlas. Tak jarang, mesin pengolahan bambu seharga 3 hingga 9 juta rupiah per unit yang ia bagikan rusak hanya karena hal-hal sederhana. Otomatis, oh alah, nggih, Mas. ini tong ibu anu nek pedote. Kan dereng pernah Mas Agus. Pokoknya damel ngeten mboten ngangge mesin. Kalau desain khusus para lansia mawon nggih. Nggih. Umur panjenengan pinten? Umur 50. 50. Nggih. Namun, senyum dan gelak tawa mereka adalah hal terindah bagi Agus. Tak banyak yang dapat Agus berikan pada para lansia ini. Dalam 1 bulan, penghasilan para perajin bambu ini hanya berkisar antara 300.000 hingga 1 juta rupiah. Memang bukan nominal yang besar. Namun, kepercayaan yang diberikan Agus atas produk yang diolah itu adalah sebuah kebanggaan. Di usia lanjut, mereka masih diberi kesempatan untuk berpenghasilan. Ya beginilah Mbak, kalau tidak ada kerjaan gini mau apa lagi Mbak? Aku kota sudah nggak bisa, orang tua seperti ini kan Mbak. Ya diamlah Mbak, tidak ada kerjaan lain. Terus ada ini cimpreng, ya bersyukurlah Mbak kami. Yang beri naskah itu Pak Agus, lewat Pak Agus itu loh Mbak ya. Bisa makan, bisa beli ini, beli itu, gara-gara ini loh Mbak. Cimpreng, sunduk, dari sunduk kita. Ya, saya sebelumnya ini profesi saya petani, Bu. Berhubung sini ya kenal sama Pak Agus, mencoba-coba ikut bergabung bikin sedotan sama sunduk gitu. Saya pikir nanti ke depannya anak-anak saya tetangga-tetangga itu bisa ikut-ikutan gitu. Ya kalau bertani itu hasilnya kan paling cepat 3 bulan. Kalau ini pokoknya dapat barang kan dapat uang gitu. Ya, pesan dari neneknya itulah yang kerap mengiang di telinga Agus. Bersedekah ilmu, bukan uang. Itu pula yang membuat Agus bertahan, terus melangkah menghadapi setiap kesulitan untuk menggerakkan lansia dan pemuda di desa kecil Dong. Jangan pesimis, harus optimis. Karena masyarakat Indonesia sangat mudah untuk distimulir bangun, bangkit. Dan ini buktinya. Sebagai kabupaten dengan wilayah perbukitan yang cukup luas, beberapa wilayah di Trenggalek kerap diterjang longsor. Keberadaan bambu yang mampu menyimpan air dan menopang tanah bukit tentu sangat vital. Di sisi lain, hampir 80% warga Trenggalek adalah perajin bambu. Jika tak segera melakukan langkah antisipasi, keberlangsungan hidup bambu dan ribuan perajinnya terancam.
Ancaman ini pula lah yang mendorong Agus dan sejumlah anggota komunitas Laskar Bumi menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat desa hutan dan kelompok tani hutan untuk menanami bambu di sekitar hutan produksi. Bambu-bambu yang telah ditanam di Desa Petung pada tahun 2016 lalu telah mampu menyimpan air dengan baik sehingga menghasilkan mata air yang bermanfaat bagi sekitar 30 kepala keluarga. Di Desa Petung, Kecamatan Dongko ini, awal langkah pembibitan bambu dilakukan oleh Agus bersama kelompok tani hutan. Dari pemuda yang mencoba memanfaatkan keberadaan bambu di desanya, Agus pun mengembangkan gerakannya pada pelestarian bambu. Ilmu tentang perbambuan pun ia dapat dari seorang yang telah ia anggap sebagai guru dan ayah bagi bambu-bambu yang akan ia tanam. Heru Sutiastomo, Presiden Komunitas Bambu yang kerap bertandang ke rumah Agus untuk memastikan bahwa pelestarian bambu di Dongko tetap berlangsung. Bagi Heru, langkah Agus yang besar ini perlu didukung dan mendapat pendampingan agar masyarakat di sekitarnya pun teredukasi tak hanya tentang memanfaatkan bambu, tapi juga melestarikannya. Pak Agus ini memulai walaupun dia berjalan mundur, sudah memanfaatkan. Sudah terbukti itu menjadi salah satu penyelesaian istilahnya pengangguran bagi lansia, pengangguran dari siapa saja, untuk bisa mengisi jam-jam waktu-waktu luangnya, nganggurnya itu untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat dan bisa punya nilai harga jual. Next, setelah itu beliau ingat bahwa ini bambu pasti habis. Kalau kita tidak sadar, kalau tidak menanam itu pasti habis. Yang kedua, sadar kembali bahwa lahan di Trenggalek yang kering, itu ada keinginan untuk menanam bambu sebanyak-banyaknya dan akan menjadi wisata bambu kemudiannya. Agus, saya pikir luar biasa, semudah itu sudah berpikir bahwa tidak ada umur tua yang tidak bermanfaat. Tidak ada batasan umur untuk bisa bermanfaat, setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri. Di Dusun Kelangsur, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Heru Sutiastomo mencoba mendampingi Agus dan komunitas Laskar Bumi untuk melakukan langkah pelestarian dengan mulai melakukan pembibitan bambu lokal. Tak hanya pemuda desa, sejumlah warga lanjut usia dan ibu rumah tangga bersama-sama mempelajari tentang bagaimana pembibitan yang tepat dan benar. Mengajarkan kecintaan terhadap bambu sejak dini. Itu yang menjadi tujuan Agus melibatkan ibu rumah tangga sekaligus anak-anak mereka. Agus bermimpi di Dusun Kelangsur, Desa Dongko akan ada wisata bambu yang luas dan menjadi ladang pekerjaan yang berkesinambungan bagi seluruh warganya. Mimpi besar Agus tak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik dengan sejumlah pihak. Selain bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa hutan, bersama kelompok tani hutan, Agus pun memberi penyadaran pada masyarakat akan pentingnya melestarikan bambu. LMDH pun memberi ruang bagi seluruh warga yang ingin menanam bambu di wilayah hutan, di luar wilayah hutan produksi. Sementara ini dari LMDH sendiri masih istilahnya masih masa bodoh. Yang penting udah silahkan panen bambu, yang penting jangan merusak tanaman produksi kami. Yang penting di kanan kiri sungai jangan sampai dihabiskan, cuma gitu aja lah. Sementara gitu. Kalau di sini, kalau di Perum Perhutani kita sebatas koordinasi untuk sesama masyarakat untuk memanen bambu dari lahan-lahan yang ada di kaki sungai itu. Jadi kita sebagai pembina teknis saja, sebatas pembina teknis, utamanya untuk penanaman bambu dan
juga penanaman tanaman di tanaman kehutanan ini. Dalam industri kreatif, bambu menempati urutan atas setelah kayu. Potensi ini membuka peluang ekonomi yang cukup besar. Namun sayang, tak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku yang memadai. Dari 1.500 spesies bambu di dunia, Indonesia memiliki 180 jenis. Heru Sutiastomo kerap mengajak Agus untuk mengajarkan pada warganya bahwa bambu menyimpan filosofi yang cukup dalam. Heru pun bermimpi Indonesia akan mampu mewujudkan harapan pegiat bambu, yakni memiliki perkebunan bambu Nusantara. Jangan pesimis, harus optimis. Karena masyarakat Indonesia sangat mudah untuk distimulir bangun, bangkit. Dan ini buktinya. Hal seperti ini, pembibitan bambu yang dilakukan oleh relawan, bahkan ibu-ibu, sepuh-sepuh sudah ikut berpartisipasi. Saya kira masyarakat bisa secara mandiri bergerak. Tidak harus menunggu regulasi tertentu, kecuali regulasi itu kan menyangkut kebijakan. Maka dengan melihat ini, monggo, silahkan. Apakah pemerintah tetap berkekeh untuk tidak membantu masyarakatnya? Saya tidak yakin. Next akan terjadi itu. Perkebunan bambu Indonesia. Nenek moyang kita sudah terbiasa untuk memotong pusar bayi dengan bambu. Kenapa? Bisa tidak terjadi iritasi atau infeksi karena bambu mengeluarkan antibiotik dan antiseptik di dalamnya. Gede sedikit, sunat juga pakai bambu. Semua yang ada di dapur ibu-ibu nenek moyang kita dan mungkin sampai sekarang itu semua dari bambu, higien dan sehat. Yang ketiga yang harus kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, kita tuh diberikan Allah ikon kemerdekaan dengan bambu runcing. Itu harus kita cermati, harus kita dalami. Ada apa sebetulnya Tuhan memberikan ikon bambu runcing? Bambu hanya mampu merunduk dan tak mampu patah. Itu untuk kita. Bambu itu merumpun seperti kita Indonesia. Di Trenggalek, kini bambu menjadi komoditi yang dinilai penting. Bahkan pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai akan membentuk regulasi yang mendukung pelestarian bambu. Saya senang masyarakat seperti itu dan kita sedang merencanakan, tinggal menunggu kerjasama dengan Perhutani. Semua LMDH sudah ketemu dengan kami. Jadi kita akan bambuisasi seluruh lahan, utamanya lahan kritis, daerah harian sungai, terus kemudian sumber-sumber mata air yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan tersebut tentu selaras dengan cita-cita Agus dan seluruh pegiat bambu di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, gerakan pemberdayaan Agus ini pun menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek. Yang perlu diingat adalah 60% masyarakat kita ini petani. Artinya 60% masyarakat terbanyak ini bisa potensial untuk menjadi petani bambu keseluruhan. Terus kemudian sektor yang lain adalah UMKM. Dan di mana 98%-nya adalah mikro dan kecil. Artinya ya orang-orang yang sekarang dibina oleh Mas Agus. Jadi bayangkan porsi Trenggalek terbesar adalah petani dan UMKM. Artinya ketika petaninya menanam bambu, kemudian UMKM-nya membuat produk kerajinan, apalagi yang berkualitas ekspor seperti yang dikerjakan oleh Agus. Dan ada lagi beberapa pengrajin di daerah Gandusari dan yang lain-lain yang sudah bisa memproduksi furniture. Berarti hampir separuh perekonomian Trenggalek digerakkan oleh mungkin para petani bambu dan juga para pengrajin ini. Terbukti, batang-batang tusuk bambu buatan perajin dari ratusan lansia di Desa Dongko mampu menembus pasar hotel bintang 5 di Surabaya dan Bali. Tusuk bambu buatan Agus dipergunakan sebagai tusuk sandwich, buah, cake, hingga pengaduk koktail. Di sisi lain, kebijakan pelarangan impor tentu menjadi peluang besar bagi perajin bambu Dongko. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat 100% terrealisasi. Mereka selalu menilai bahwa bambu itu sesuatu yang tidak mempunyai harga jual, sesuatu yang dinilai sangat rendah di daerah kami.
sendiri, Agus Supriyanto melalui setiap kesulitan bersama keluarga tercintanya. Istrinya Maria Andriana Prasasti adalah perempuan tegar yang mendukung setiap langkah Agus. Bagi Maria, menjadi istri Agus adalah sebuah pengabdian. Mengabdi pada keluarga dan warga, menjadi bagian dari orang yang mampu memberdayakan lansia adalah sebuah kebahagiaan. Kami juga bisa memberdayakan orang-orang. Mereka selalu menilai bahwa bambu itu sesuatu yang tidak mempunyai harga jual, sesuatu yang dinilai sangat rendah di daerah kami. Tapi alhamdulillah sekarang kami dapat mengubah cara pikir masyarakat bahwa dari satu gelondong bambu itu kita bisa menghasilkan uang yang alhamdulillah nominalnya bisa untuk kebutuhan kita, seperti itu. Maria bersyukur kesibukan Agus bersama pemuda dan lansia membuat Agus lupa akan niatnya untuk mencari nafkah ke negeri orang. Maria berkisah, awal pernikahan mereka adalah hal tersulit. Menikah di usia muda dan kondisi ekonomi pas-pasan mendorong Agus untuk mengadu nasib ke negeri Paman Sam. Namun, Agus tertipu oleh agen penyalur tenaga kerja dan kehilangan puluhan juta rupiah. Nominalnya sangat besar sekali waktu itu, tapi alhamdulillah saya selalu bilang ke Mas Agus, mungkin ini bukan rezeki kita mungkin di sini, bukan di negara orang. Meski sempat meragukan usaha dan kerja keras Agus, kini Maria mulai meyakini langkah suaminya adalah hal yang tepat. Ia pun turut membantu Agus memberi pendampingan pada sejumlah lansia yang memiliki kebutuhan khusus seperti lansia yang difabel. Jimin adalah orang kedua yang menjadi penguat langkah Agus. Selain sebagai teman lama, Jimin pun mendukung kegiatan dalam pembibitan. Jimin pula yang kerap mendampingi Agus kemanapun bepergian untuk melebarkan jaringan dan mengirimkan barang ke gudang untuk selanjutnya dikirim menuju Bali, Surabaya, dan Jakarta. Jimin pula lah orang pertama yang diajak Agus untuk menggerakkan lansia dan pemuda di Dongko. Jimin pun berharap langkah Agus ini dapat mendorong pembangunan pabrik pengolahan bambu dan area wisata bambu yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan warga Dongko. Terus terang aja impian kita supaya di daerah Dongko itu ada pabrik yang begitu besar dan kuat untuk masyarakat sekitar. Ya kalau bisa ya entah nanti bukannya hanya tusuk, ya laminasi atau entah kerajinan yang lain. Kalau sudah ada terbentuknya organisasi Laskar Bumi untuk menanam bambu, nanti kan manfaat bambu pun banyak sekali. Seumpama ada hutan bambu gitu aja ya. Seumpama ada hutan bambu nanti untuk bikin pariwisata hutan bambu, terus di dalamnya itu kan memberi pekerjaan orang lain. Gitu. Perjalanan Agus bukanlah sesuatu yang mudah. Menggerakkan ratusan lansia dan puluhan pemuda adalah pilihan yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan materi. Tak jarang Agus merugi hingga puluhan juta rupiah. Tak jarang pula perhatiannya pada keluarga kurang. Namun bagi Agus, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat adalah kekuatan terbesar untuk mewujudkan cita-citanya membangun desa Dongko dan mengangkatnya dari ketertinggalan.